Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Kun lana wa la takun alaina wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la qalla min dzalik wa la tanza' minni salih ma ataitani wa zidni min fit alaina barakatis salihin wa ada alaina min barakatihim ajma'in. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa damana fa bihi barakati ulumi wa bikumul muslimina fid dharain amin ila an qala wal yahdharan ujban riya'an wal hasad wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila. Wal yahdharan, hendaklah waspada, hendaklah menjauhi, seseorang hendaknya menjauhi, waspada, menghindari ujban, sifat ujub, riya'an, kemudian juga sifat riya, wal hasad, dan sifat hasad, wal ihtiqara li ghairihi, dan merendahkan orang lain, bil i'tala, dengan merasa diri mulia. Ya, ini hampir semuanya ini penyakit iblis semua. Hampir semuanya penyakit iblis. Yang pertama, hendaklah seseorang khawatir terhadap sifat ujub. Di antara ciri akhir zaman, di antara ciri dekatnya hari kiamat adalah wa'ujibal mar'u bi ra'ih. Orang itu bangga dengan pendapatnya sendiri. Orang itu merasa puas dengan pandangannya sendiri. Itulah maka mengapa di dalam kita menuntut ilmu agama itu mesti punya guru. Kalau orang itu nggak punya guru, atau punya guru tapi gurunya nggak pernah diperhatikan, nggak pernah lagi suhbah sama gurunya, tidak pernah lagi mendekat kepada gurunya, menstandarkan dirinya dengan standar guru dan para masyaikhnya, nanti ujungnya dia jadi Tuhan kecil-kecilan. Semuanya tentang dia, semuanya tentang pendapatnya, dan ini bagian dari tanda akhir zaman. Karena dulu para sahabat itu kalau ada sebuah pertanyaan dilempar di tengah-tengah mereka, maka mereka akan lempar pertanyaan itu ke sahabat yang lain terus, sampai ujungnya kembali pertanyaan itu kepada orang pertama. Kalau kita kan hari ini enggak, yang ditanya siapa, yang nyaut siapa. Kadang-kadang di situ ada gurunya, muridnya nyaut. Maka kemarin bagus itu Habib Jindan, ya. Habib Jindan waktu sama Habib Umar di podcastnya Om Ded itu 3 kali itu dihitung sama Habib Husain Haddar, bahwa Habib Jindan ditanya depan Habib Umar 3 kali, tapi beliau nggak jawab. Justru pertanyaan dibalikin ke Habib Umar, biar Habib Umar yang jawab. Iyalah, masa ada guru, murid ditanya, murid jawab. Nah, ini adab yang hanya dipahami oleh orang-orang yang pernah duduk bertalaki bersama para guru, bersama para masyaikh. Kalau enggak, sensitivitas itu tidak terbangun. Baik. Apa itu ujub? Nah, ujub adalah membanggakan diri dengan apapun yang dititipkan Allah kepadanya, baik pada fisiknya, baik pada kesehatannya, baik pada bentuk tubuhnya, baik pada hartanya, baik pada ucapannya, baik pada kemuliaan nasabnya, baik pada banyaknya pengikutnya, apapun itu. Dan sebab dari semua itu adalah ketidaktahuan bahwa semuanya adalah milik Allah. Dan semuanya ditakdirkan dan dimudahkan, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, kalau dia tidak bodoh, kalau dia tidak
mengerti bahwa semuanya adalah pemberian dan titipan Allah, taufik dari Allah, maka dia nggak akan membanggakan diri. Bagaimana mungkin orang membanggakan sesuatu yang bukan miliknya? Justru seharusnya dia bangga kepada Allah, dia menyebut-nyebut kebaikan Allah, dia berterima kasih kepada Allah, karena Allah semua yang memudahkan dan mentakdirkannya untuk memiliki hal-hal yang istimewa itu. Nah ini makanya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi dalam ilmu Islam melebihi ilmu tauhid. Ya. Nah itu kunci, itu kunci semua kesembuhan. Sembuh dari apa aja? Sembuh dari syirik, sembuh dari membanggakan diri, sembuh dari kepedihan, sembuh dari kesedihan, sembuh dari keputusasaan, sembuh dari kecewa. Itu semuanya tauhid. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang sering kita ulang-ulang, dzikrul khalqi da wa dzikrul khaliqi dawa. Ingat makhluk itu penyakit, ingat Allah itu obat. Apa aja yang tektoknya ke makhluk pusing itu. Coba aja deh, apa aja yang tektoknya ke makhluk pusing gitu. Ya, cari uang contohnya. Sepi aja. Udah begitu anak sakit, ya enggak? Udah begitu mata uang kita kalah melulu. Udah begitu apa-apa naik. Itu kalau kita ingat itu semua, aduh. Itu pala kita bisa pecah itu. Mana gitu belum nikah lagi. Nikah maharnya perlu gede, seumpama. Rumah sekarang mahal, wah. Itu makhluk itu kalau dipikirin jadi pusing kepala. Tapi kalau kita ingat Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk hidup pun yang melata di atas muka bumi kecuali udah Allah tanggung, udah Allah jamin rezekinya. Maka seorang ulama, tadi saya baca di Syarah Hikam tadi pagi, ada orang yang sangat kaya ulama itu, kemudian dia memilih untuk jadi orang miskin. Kemudian orang tuh tanya, loh, orang susah-susah jadi orang kaya dan mempertahankan agar tetap kaya, bagaimana tuan ini sudah kaya lalu memilih untuk jatuh miskin semiskin-miskinnya? Lalu kata beliau, setelah aku membaca ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, selama masih hidup di atas muka bumi pasti ada rezeki yang Allah jamin. Setelah saya baca ayat itu dan Allah pasti mendatangkan rezeki sama saya, ya terus saya ngapain ngejar-ngejar rezeki katanya. Udahlah rezeki saya serahin aja tanggung jawabnya sama Allah. Sekarang saya mau sibuk ibadah aja. Kita ukur juga ya. Anak banyak, kontrakan belum kredit rumah belum beres, ya diselesain dulu. Ini orang-orang yang kelasnya sudah tinggi. Nah, ya termasuk ujub adalah ujub dengan ilmu, ujub dengan apa aja. Ya, padahal tidak selayaknya kita membanggakan diri dengan apa yang sesungguhnya bukan milik kita. Dan memang kadang-kadang manusia itu nggak ngerti kalau belum diambil, itu ya. Masih muda ngelihat orang tua masih gagah-gagahnya begitu kan. Nah, kalau pas jiwa mudanya itu nabrak sana nabrak sini, orang tua mah kolot, orang tua mah hidupnya terlalu takut. Tahu bisnis yang dilakukannya tahu-tahu kena tipu sama orang. Akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan malu gitu. Kan udah ayah sama mama bilang, jangan terlalu semangat, kamu tuh masih muda gitu. Kadang-kadang orang tuh seperti itu. Kalau belum kena batunya, belum sadar. Ya, seharusnya seluruh kemuliaan, seluruh kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, seharusnya menyadarkan kita, bukan kita yang disebut
Akan tetapi yang harus banyak disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tektoknya adalah senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jadi obat. Ketika kita di bawah dan ketika kita dalam keadaan susah, kita sanggup untuk sabar. Kenapa? Bagaimana tidak sabar? Yang menentukan juga Allah, yang memperjalankan juga Allah, yang memilihkannya juga Allah. Pasti yang dia pilihkan itu yang terbaik. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan melebihi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain, maka kita tidak sombong, kita tidak membanggakan diri, kita tidak ujub, justru sebaliknya kita peduli, justru sebaliknya kita hanya bisa tersungkur malu, hanya bisa tersungkur syukur karena nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepada kita, bukan kepada yang lain, dan itu murni karunia-Nya. Ya, bicara tentang kita semualah. Kita ini siapa sih? Ya. Bisa Allah pilih dakwah, bisa Allah pilih ngaji, bisa Allah pilih duduk di pesantren, bisa Allah pilih ngafal Quran. Kalau kita lihat masa lalu kita, ya Allah, nggak cocok. Harusnya orang lain. Ya. Ya, ngelihat kita nih yang malas dengan Islam kita, malas dengan Quran kita, malas dengan Nabi kita, malas sholawat sama sunnah juga nggak ngerti, sekalinya ngerti malas dikerjain. Ya, kalau Tuhannya bukan Allah, mungkin Allah pilih yang lebih keren dari kita kali. Tapi kita yang masih ngantuk-ngantuk, yang nggak semangat, sholatnya masbuk, nggak khusyuk, Quran juga jarang dibaca, mikirnya dunia, wae. Dipilih jadi orang Islam, Bang John. Kenapa bukan orang-orang cerdas di Jepang? Kenapa bukan orang-orang cerdas di Amerika? Itu murni karunia-Nya. Maka kata Kiai Jainuddin MZ, agar kita tidak mudah untuk berbangga diri dengan apa yang Allah titipkan, maka kita perlu punya filosofi hidupnya tukang parkir. Ya, nggak ada tuh tukang parkir, wah, mobil Alphard ikut parkir, ya nggak, Lamborghini ikut parkir, terus dia, wah ini nih, nggak ada itu, diketawain orang itu. Kenapa? Karena itu semua titipan, ya, numpang nitip doang, ntar nggak lama juga yang punya datang dibawa pergi, ya. Maka tukang parkir tuh dititipi mobil nggak bangga, kehilangan mobil nggak bersedih. Begitulah seharusnya orang beriman, ya. Datangnya dunia tidak membuatnya gembira berlebihan, kehilangan dunia tidak membuatnya sedih berlebihan, karena dia tahu ini hanya titipan, dan yang menitipkannya itu ingin melihat kepada siapa titipan itu diperlakukan sebaik-baiknya. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini dan apa saja yang terjadi pada diri kita, punya duit nggak punya duit, punya motor nggak punya motor, punya rumah nggak punya rumah, punya anak nggak punya anak, punya istri nggak punya istri, semuanya udah ada ketentuannya. Inna dzalika fi kitab. Semuanya kata Allah sudah ada ketentuannya. Tadi saya kedatangan tamu majelis taklim ibu-ibu yang saya ajar. Ya, ternyata ada 4 orang nggak punya anak setelah sekian tahun nikah. Nah, itu ranahnya udah bukan ranah manusia lagi, itu ranahnya udah ranah Tuhan. Jangankan orang biasa, benar nggak? Nabi Ibrahim aja di usia tua baru dikasih sama Allah. Nah, itu ranah Allah. Maka kita dikasih anak, dijaga, disyukuri, dirawat sebaik-baiknya, dididik dengan sebaik-baiknya, disayang, jangan digaplokin aja. Kita punya istri kita yang nyebelin itu, istri kita yang banyak ngomel itu impiannya ribuan dan jutaan jomblo di dunia ini yang pengen punya jodoh. Beneran? Kan katanya begitu, kalau kita capek dengan kerjaan kita, itulah letih yang diimpi-impikan oleh para pengangguran di seluruh
penjuru dunia. Kita capek masih ada kerja. Ada orang capek karena nganggur kan gak enak. Ya, jadi kita mesti sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini udah ada catatannya, udah ada tulisannya, dan mesti kita syukur. Nah, dengan kita tahu ini semua sudah dicatat oleh Allah, ini semua sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah, kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar nanti kalau kamu nggak dapat sesuai yang kamu harapkan, kamu tidak terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan kalau kamu dapat yang baik-baik, kamu tidak apa? Kamu tidak membanggakan diri. Nah, kalau orang ini lupa Allah, lagi susah putus asa, lagi seneng lupa diri, itu penyakit tuh. Maka kata teman saya yang belajar di Habib Umar di Tarim, itu namanya Ustadz Usamah, itu teman saya di Azen. Dulunya nyantai banget orang yang mondok ke Habib Umar di Tarim, jadi agak sufi sedikit gitu, ngejos. Karena beliau orang tablik juga, kata teman saya ini. Habib Umar tuh bayannya nggak pernah jauh-jauh, pokoknya Allah Rasulullah, Quran hadis, Quran sirah. Karena orang tuh kalau mantep di sifat pertama, 6 sifat itu, sama Allahnya total, sama nabinya total, itu kayak sifat yang lain tuh nggak perlu dibahas gitu. Karena kalau Allahnya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sama Allahnya benar, sama nabinya benar, pasti demen ngaji. Kalau sama Allahnya benar, pasti demen ingat Allah terus. Kalau sama Allahnya benar, sama nabinya benar, pasti pengen punya akhlak yang sebaik-baiknya sama orang Islam. Kalau Allah dan Rasulnya sebagai fokusnya, yang dipikirin adalah bagaimana mempersembahkan yang terbaik, ikhlas. Dan karena tahu itulah sumber kebaikan, itulah sumber keberkahan hidup dunia akhirat, maka pengen sebanyak-banyaknya orang kenal dengan Allah dan Rasul. Dan Habib Umar itu udah Allah Rasul, Allah itu aja. Dan kalau kita dekat sama beliau dan kita dekat dengan masyayikh-masyayikh, itu aja yang mereka pikirin tuh, gimana hidup ini melakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Dan itu dalam surat At-Taubah yang beberapa hari ini saya ulang-ulang sama santri-santri, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurdu in kanu mu'minin. Orang-orang munafik itu sering kalau di depan orang beriman tuh baik, ucapnya yang baik, amalnya diperbaikin, di belakangnya jelek-jelekin Allah, menghina Allah, mencaci maki Allah, bikin kesal Nabi. Kata Allah, kalau emang mereka tuh bener-bener beriman, harusnya yang mereka jaga itu Allah dan Rasul. Nah, kita kan sering begitu tuh, ada orang baik itu, nggak ada orang, sebenarnya kita nih nyembah siapa? Nah, itu tauhid, sifat pertama dalam 6 sifat itu sebenarnya obat dari segala-galanya untuk kita menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Maka kalau kita selalu ingat Allah, semua titipannya, semua pemberiannya, semua adalah kebaikannya, maka hidup ini akan semakin merunduk, hidup ini akan semakin bersyukur, semakin ingat kepadanya, lupa sama diri. Oleh tadilah kalau kita lihat masa lalu kita, ya kita nggak pantas lah pilih dakwah. Jangan pilih dakwah, dipilih Islam nggak pantas. Ya. Ngaji Quran males, sholawat males, ya enggak. Dakwah kalau diusuli, tapi dipilih sama Allah. Terus apa yang mau dia banggain? Baik, riyaan juga kita harus menghindar dari riya. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, al-amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal li ajlin nasi riya. Jadi riya itu bukan ngerjain sesuatu ingin dilihat orang. Ngerjain sesuatu untuk dilihat orang itu syirik. Walaupun ini juga syirkulnya syirik asghar. Disebutnya juga riya sebetulnya. Ar-riya'u syirkul asghar dalam sebuah hadis. Tapi riya yang sesungguhnya, kata Imam Fudail bin Iyad, adalah kamu tidak beramal karena takut dilihat oleh orang. Kan ada orang begitu. Kenapa nggak sholat jamaah? Saya takut
nggak ikhlas, itu ria itu. Jadi nggak bisa menghindar gitu, paham ya? Jadi ngerjain amal karena orang lain syirik. Syiriknya syirik khafi, tapi syirik kecil. Ngerjain amal karena orang lain itu berarti menduakan Allah. Nggak ngerjain amal karena takut kelihatan sama orang, itulah ria. Maka akhirnya ya harus tetap beramal sampai akhirnya terlatih ikhlas. Terlatih ikhlas ini bagi orang yang hatinya tidak penuh dengan kemahaesaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini hatinya penuh dengan Allah, nggak ada itu ria. Kiai Uzairan tuh pernah bilang, seperti orang punya uang 1 M, kepikir nggak uang 1 M itu buat beli tempe 1? Kepikir nggak? Nggak kepikir. Nggak perlu kita bilangin sama orang yang punya 1 M, Pak, uang 1 M jangan sampai dibeliin 1 tempe doang ya, itu nggak sebanding. Iyalah, nggak mau gitu aja pakai dibilangin, nggak perlu. Saya juga tahu 1 M ini bukan harga tempe, ini harga 1 Alfard. Kata Kiai Uzairan, kalau orang tuh paham tauhid, yang ada di hatinya full yakin hanya kepada Allah, selain itu nggak ada. Kata Kiai Uzairan, nggak kepikir mau nggak ikhlas itu. Apa? 1 amal bisa ngantar ke sorga, 1 amal bisa bikin Allah ridho. Ada amal kita kasih ke orang, yang orang itu la yadurru wa la yanfa, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madarat. Cuman sayangnya kita ini apa? Tauhidnya sama Allah tuh nggak full gitu. Ketemu orang kaya beda, ketemu orang punya pengaruh beda. Ya, kalau ketemu orang biasa-biasa nggak peduli. Nah, ini tauhid kita rusak nih. Kalau tauhid kita tuh benar, bahwa yang bisa ngasih manfaat, ngasih madarat hanya Allah, itu nggak ada, nggak ikhlas. Kata Kiai Uzairan gitu, 1 M kok mau dibeliin tempe. Oh, nggak ada orang sehat punya pikiran gitu. Begitu juga orang yang sehat, nggak ada suara bagusnya, rokaat-rokaat sholatnya, bacaan Qur'annya, kemudian dipersembahkan kepada yang lain yang nggak bisa membuat apa. Kata Kiai Uzairan, kalau orang tuh terlatih ikhlas, nggak kebayang mau ria. Sama kalau orang tuh udah terbiasa ria, karena tadi masalahnya sifat pertama tuh nggak wujud di dalam diri. Kalau orang tuh terbiasa ria karena tidak punya tauhid yang benar, yang full, yang total di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kebayang mau ikhlas. Ikhlas tuh susah gitu. Nah, kita nih yang mana? Kemudian yang berikutnya termasuk penyakit hati yang berat adalah wal hasad, adalah penyakit iri dengki, iri hati. Dan ini adalah dosa pertama. Ini semuanya nih, semuanya dosanya iblis semua, ini dosa-dosa berat semua. Itu tadi tuh al-ujubu, merasa diri hebat. Ya, kata iblis apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena aku dari api, Adam dari tanah. Nah, mana lebih manfaat? Mana lebih hebat? Api apa tanah? Tanah. Orang tuh kalau udah sombong pasti salah perhitungannya itu. Karena harga tanah tuh naik mulu. Gampangnya gitu aja. Bener gak? Harga tanah naik mulu. Bener. Gampangnya itu aja. Api berapa geretan tuh? Orang yang Jakarta nyebutnya geretan. Korek api tuh yang masih gope. Hah? Gope kan dulu 100, naik kan gope. Api mah segitu-gitu aja harganya. Gayanya doang berkobar-kobar. Kalau tanah tuh enggak. Maka tabiat dan fitrahnya manusia itu tiap waktu nilainya harus naik. Itu harus begitu itu manusia tuh, karena tanah itu naik mulu harganya. Nah kalau kita makin hari makin nggak ada harganya, wah. Ini tanahnya tanah sengketa kayaknya. Tanah sengketa. Ya, maka kata Nabi SAW kan begitu.
Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini dengan hari kemarin sama aja, dia rugi. Karena tanah tuh naik mulu harganya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia terkutuk. Ya. Kayak iblis terkutuk, itu nggak naik-naik harganya. Nah, ini penyakit-penyakit hati yang diturunkan dari musuh Allah namanya iblis. Rasa hebat sendiri, pamer, dan ini memang harus dilatih. Ada orang itu memang kalau kelihatan keren, ada orang tuh kalau kelihatan mewah, itu ada emang orang tuh demen aja gitu nyari yang begitu-begitu. Nah, kita mesti latih gitu. Kadang-kadang tidak semua kebaikan harus orang tahu. Ya, tidak semua kemewahan mesti orang tahu. Karena itu kalau diikutin terus, itu orang sekarang bilangnya apa? NPD, apa? Narcissistic Personality Disorder. Pengennya kelihatan aja, pengennya dinomorsatukan, pengennya. Itu penyakit itu. Itu penyakit. Karena Rasulullah SAW la yatamayyaz baina ashabi, Nabi itu nggak pernah pengen tampil istimewa di hadapan sahabat, nyantai aja. Wal hasad, nah ini hasad juga termasuk penyakit yang paling berat. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah hasad karena sungguhnya hasad akan menghabisi seluruh kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Siapa orang hasud pertama? Ya iblis itu. Habis kebaikan iblis, nggak punya kebaikan udah. Orang tuh kalau udah hasad itu udah hilang akal sehatnya, bahkan orang-orang terbaiknya juga rela dia singkirkan, rela dia hilangkan nyawanya. Siapa itu? Qabil ya. Habil tuh yang dibunuh ya. Qabil yang ngebunuh Habil, ya nggak terima dia. Begitu juga Nabi Yusuf disingkirkan, hampir dibunuh. Begitu juga iblis. Dan hasad ini api permusuhannya nggak pernah beres itu. Salah Nabi Adam nggak salah itu, cuman dia nggak terima aja Nabi Adam ditinggiin. Masalah dia sama Nabi Adam kenapa terus saja sampai kiamat. Nah orang ini kalau udah hasad tuh 7 turunan katanya nggak akan berhenti. Dan orang hasad nih sebenarnya ngajak berantem Allah. Karena yang beri kebaikan pada orang yang dia hasati Allah. Kenapa dia nggak terima? Nah ini juga harus dilatih. Karena ada orang itu, ini namanya penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini sebenarnya nggak harus ada. Tapi kalau terlatih begitu aja, nanti ujungnya jadi orang hasad. Maka kita belajar, ya. Maka diantara tanda orang tidak hasad sama orang, ya, sesama ustadz itu harus saling memuliakan, sama pekerja dakwah. Kalau ada orang yang dimuliakan, kita yakini bahwa memang dia itu orang mulia. Gitu. Jangan cari-cari alasan, dia memang pinter aja tim medianya. Emang dia mah? Enggak. Tapi kita mesti akui setiap orang yang Allah kasih kelebihan, memang Allah lebihkan mereka yang tidak kita kasih. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Kemudian yang terakhir, kalau orang sudah punya ujub, kalau orang sudah punya hasad, itu pasti dia punya sifat dalam hatinya ngeremehin orang lain. Kata Pak Ari Ginanjar, SQ, saya dulu pernah belajar juga sama beliau, semua yang ada di hati kita ini, itu akan sampai kepada orang lain. Karena suara hati itu 500 kali lebih kuat daripada suara lisan. Jadi kalau kita nih sombong, orang juga ngerasain, ini orang sombong. Kalau kita nih songong, orang ngerasain kita songong. Kalau kita ngerasa spesial, istimewa, orang ngerasa kok. Maka urusan hati ini kita tidak bisa berbohong. Aura itu akan dirasakan. Dan suara hati itu 500 kali lebih kuat. Maka Allah SWT selalu ingatkan kita untuk membersihkan hati terus. Karena in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasad. Kalau ininya baik, baik semua. Kalau ininya jelek, maka susah kita akan membenahi yang ada di luar kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa amalkan dan menjauhi sifat-sifat buruk ini. Kita ganti dengan sifat-sifat. Hadza billahi taufik. Ya.
Nih, kita taskil juga semua kalau bisa diupayakan ke Lampung. Berapa? 400.000 doang kan? Hah? 400.000 doang kurang lebih biayanya. Makan 3 hari. Kita kalau bukan karena dakwah nggak kemana-mana. Saya gara-gara ikut dakwah hampir seluruh pulau Indonesia saya sudah tempuh semua, bahkan luar negeri. Kita niatkan insya Allah semuanya berangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.